Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bahan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1-9. Saudara-saudari, kadangkala kita begitu cepat untuk menyimpulkan bahwa musibah yang dialami orang lain adalah hasil dari perbuatan dosa yang kerap dilakukan. Demikian juga yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Dalam menanggapi dua musibah yang disampaikan orang banyak kepadanya, yang satu karena kejahatan manusia, yaitu orang-orang Galilea yang dibantai Pilatus, dan yang satu karena kecelakaan, yaitu ke-8 orang yang telah meninggal karena ditimpa menara Siloam. Mereka berpikir bahwa orang-orang yang mendapat malapetaka itu sudah menerima siksanya karena dosa-dosa mereka. Yesus berkata bahwa kedua bencana itu bukan semata-mata sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Dengan kata lain, Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan ketidakberuntungan yang dialami seseorang tidak mewakili bahwa ia lebih berdosa daripada orang lain dan lebih perlu bertobat. Sama halnya dengan orang yang hidupnya tentram dan bahagia, itu pun tidak mewakili bahwa ia tidak berdosa dan tidak perlu bertobat. Sebab kita harus menyadari bahwa justru cinta kasih Allah yang memberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Yesus menghendaki agar kita bertobat dan selamat. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Saudara-saudari terkasih, Yesus sendiri menderita karena dosa dan perbuatan kita. Seringkali kita selalu jatuh ke dalam dosa dan bahkan berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama. Kendati demikian, Yesus tetap memiliki hati yang berbelas kasih, sehingga Yesus tetap menerima kita. Yesus selalu memberi ruang dan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Dalam bacaan Injil juga mengisahkan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun itu mengatakan kepada pengurus kebunnya untuk menebang pohon itu sebab sudah 3 tahun tidak menghasilkan buah. Akan tetapi pengurus kebun anggur itu meminta kepada tuannya untuk memberi kesempatan kepada pohon ara itu. Dan pengurus kebun itu berjanji akan mencangkul dan memberi pupuk. Ia berharap tahun depan sudah akan berbuah. Kita pun demikian halnya. Kalau mau berbuah, kita harus memberi pupuk ke dalam hidup kita, yakni dengan bertobat. Pertobatan itu memang perlu satu proses perjuangan dan ketekunan. Kita tidak akan mengalami betapa indahnya kehidupan dan besarnya cinta Bapa kepada kita kalau kita tidak mau bertobat. Sebab pertobatan bagi kita orang Kristiani adalah hal yang mutlak. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang maha rahim, yang selalu mau mengampuni kita. Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Dengan demikian, kita menyadari bahwa kerahiman Allah itu memerdekakan kita dan membebaskan kita,
seharusnya kita dengan cepat mengambil langkah untuk bertobat. Sebab pertobatan itu mesti lahir dari satu sikap batin yang merdeka tanpa tekanan apapun. Pertobatan kita harus mampu berbuah dalam kehidupan harian kita. Pertobatan itu mesti juga disertai dengan suatu perubahan sikap hidup. Tuhan memberkati.